Perkelahian besar antara tiga dewa. Minggir! Kakuco kenapa? Liatin apa? Oh, Mikey, kamu mau mendekat ke arah Mikey. Kenapa Mikey tidak membuat pergerakan apapun? Tanyanya dalam hati. Kemudian dari arah belakang Kakuco datang Sansu yang sedang mengayunkan tongkat sambil berteriak. Mati kau! Kakuco! Kang! Tak peduli seberapa kuat kau dalam bertarung, akan lebih mudah jika menggunakan senjata. Wah, curang! Oh, sepuk. Mudah memang. Kasihan dibalas samaran pakai senjata juga. Wora! Wih, mantan gorila Tenjiku ngamuk. Ada apa, Kanto Manji? Ini tidak terlalu menantang. Para anggota Kanto Manji krecek-krecek langsung pada kagum sama kemampuan Mochi. Eksekutif Rokuhara adalah generasi S62. Rumor yang beredar, kekuatan mereka ada di level yang berbeda. Teriak mereka ya. Kemudian di sisi lain, 3 orang pendiri Black Dragon yang merupakan legenda hidup saat ini sudah membereskan banyak sekali anggota Rokuhara Tandai sehingga mereka berhasil mendekat ke arah Son. Minggir, bajingan! Wah, Takemi dari tadi cengel terus. Emosinya gak bisa dikendaliin udah. Sayang sekali Takemi kehilangan ketenangannya, kata Benkei. Wakashi fine-fine aja. Kemudian di sana Sot berkata, kalian telah mengalahkan 100 anggotaku. 2 terhebat sesuai dengan namanya. 2 terhebat? Siapa mereka berdua? Tanya salah seorang yang habis dibantai sama legenda tadi. Sisanya bilang, bagaimana mungkin monster itu masih tetap tenang? Sambil melihat ke arah legenda hidup karena kagum ya. Kemudian Senju mulai menjelaskan kepada Takemichi, Benkei dan Waka. Oh, 2 monster yang dikagumi tadi ternyata Benkei dan Waka. Senju menjelaskan, Benkei dan Waka, sebelum ada generasi pertama Black Dragon, mereka berdua membagi wilayah Kanto. Dulu Kanto terbagi menjadi 2, wilayah timur dan barat. Di sisi timur Kanto dengan 600 anggota, geng bernama Ragnarok mengontrol geng terbesar di negara ini. Pemimpin mereka yang pernah berjalan melewati pertempuran yang berlumuran darah dijuluki Red Cliff atau tebing merah ya. Red Cliff itu artinya tebing merah. Siapa sih pemimpin yang dijuluki Red Cliff itu? Senju bilang, Arashi Kaisu. Wah, Benkei. Sebelum ada Black Dragon, dia memimpin 600 anggota dan menguasai setengah wilayah Kanto ternyata. Di bagian timur, dia dijuluki Red Cliff, dan geng yang dia pimpin bernama Ragnarok. Begini ya lambang benderanya. Kemudian Senju menjelaskan lagi, dan untuk menyaingi Ragnarok yang merupakan rekan mereka, 12 geng Kanto Barat bergabung untuk membuat Koudo Rengo. Dan yang memimpin geng tersebut adalah seseorang yang ditakuti dan dijuluki White Leopard, Imanushi Wakasa. Waka, mengkeren amat ya julukannya White Leopard atau macan tutul putih. Penampilannya pas masih bujangan juga gak kalah keren tuh. Prestasinya menggabungkan 12 geng Kanto Barat buat membentuk geng bernama Koudo Rengo biar bisa nyaingin gengnya Benkei ya. Keren banget sih. Lambang gengnya kayak gini. Mereka berdua sehebat itu. Iyalah, tuh, pas dulu mereka berdua sama kuatnya. Tebing merah berhadapan dengan macan tutul putih. Mereka adalah 2 geng yang dulu pernah membagi kekuasaan di wilayah Kanto. Kata Senju, kedua geng bermusuhan secara agresif. Loh, iya, kok dulu mereka malah musuhan sih? Di sana Senju masih tahu. Tapi ada orang yang berhasil menyatukan kedua geng tersebut. Wah, pasti Bang Shin ini. Seorang pria yang tidak diketahui, Sano Shinichiro, kan? Akhirnya geng di Kanto menjadi bersatu kembali. Banshin emang orang paling misterius. 2 geng terkuat se-Jepang yang saling bermusuhan aja bisa dia satuin, si Waka sama Benkei. Seperti yang selalu Takemi katakan, tidak salah lagi petarung terkuat di Jepang adalah mereka berdua. Wah, tak taunya ngeri amat sih kamu Benkei. Badannya juga gede. Kalau Waka meskipun kecil dia lincah sekali. Di sana sambil membuka bajunya, Benkei berkata, aku ingin menyimpan tenaga sebelum kita melawan Mikey. Tapi, kurasa kita tidak punya pilihan. Waka membalas, jangan lengah, kekuatan Sot setara dengan Mikey. Emang Sot sekuat itu kah? Vivo! Datanglah padaku legenda. Ya ini kami datang Sot, pacot aja kamu ah. Maju! Hup! Terano Minami tumbuh di daerah Kumu Favela di Brasil. Dia hidup dengan ibunya yang terbaring lemah di tempat tidur, dan satu-satunya sumber hiburannya adalah sebuah piano tua yang sumbang.
neng nong kan. Dari kecil dia udah suka musik, makanya pas gede dia suka fortissimo. Ya, ini adalah perjuangan seorang anak menuju kekerasan. Gimana gak jadi keras ya? Orang dari kecil tumbuhnya di tempat yang padat kayak gitu di Brasil. Tapi kasihan loh dia, ibunya terbaring lemah di tempat tidur, dan satu-satunya sumber hiburannya adalah sebuah piano tua yang sumbang. Seorang pria bernama Daino biasa merawat ibunya. Karena Minami anak dari luar negeri, Daino mengajarinya hidup di favela. Nah, jadi Shot itu aslinya orang Jepang. Cuma dia dari kecil tumbuhnya di favela, atau tempat padat yang kumuh di negara Brasil. Makanya orang yang bernama Daino ini nih, yang tampangnya kayak preman papan atas, dia mengajari Shot cara bertahan hidup di favela. Gue rasa sudah waktunya, kata Daino ke Shot. Bam! Wah, Shot, serius lu nembak orang? Shot pertama kali merasakan kekerasan saat umur 5 tahun. Dia membunuh musuh Daino. Wah, bocah segitu disuruh membunuh seseorang? Daino kamu? Wah, ajarannya sesat banget kamu. Di sana Daino berkata, kerja bagus Minami, mulai sekarang kau akan dipanggil Shot. Jadi begitu asal-usul nama Shot. Daino adalah penguasa kota. Dia adalah gangster. Udah disangka dari tadi, gak perlu dikasih tahu juga udah ngerti. Dengan uang yang Shot peroleh di hari itu, imbalan yang Shot terima dari Daino karena berhasil membunuh musuhnya ya, Shot membeli sepasang sepatu. Dari situ dia belajar manfaat dari kekerasan. Wah, didikannya Daino ini, kekerasan aja jadi dimanfaatkan sama Shot. Lalu di umur 12 tahun, pak, cukup Shot. Shot membunuh Daino. Haha, senjata makan Tuhan ini namanya. Salah siapa ngajarin anak kecil dengan memanfaatkan kekerasan? Pas sudah gede kena imbasnya kan kamu? Syukurin. Di umur 12 tahun, Shot membunuh Daino sambil nangis. Wah, apalagi nih? Udah ngebunuh sendiri kok malah ditangisin. Terano Minami sukses di umurnya yang ke-12. Wih, siapa mereka? Geng Daino Shot, bos Terano Minami alias Shot. Oh, gengnya Shot di Brasil ternyata. Orang-orangnya ngeri banget ya. Pas umurnya 12 tahun Shot udah mimpin geng, dan gedenya segitu. Udah mulai dipasangin tato Tyrannosaurus lagi, sambil ngerokok juga dia. Dan bawaannya gak tanggung-tanggung, pistol diselipin di celananya. Wah. Saat umur 14 tahun, seorang musuh geng menyerang rumah Minami dan merenggut nyawa ibunya. Bisa dilihat dari jendela rumah Shot tuh ya, insiden kejadiannya. Minami yang kehilangan kedua orang tuanya kembali ke Jepang untuk hidup bersama kakek neneknya. Wah, pulang ke Jepang dia. Kenapa ya? Setelah ibunya meninggal, dia gak ngelanjutin hidup di Brasil sebagai berandalan di sana, tapi lebih milih tinggal bersama kakek dan neneknya. Apa Shot termasuk orang yang peduli dengan keluarga? Nanti kita cari tahu alasannya lagi ya. 24 Februari 2006. Tepatnya ada di Lembaga Permasyarakatan Anak atau Lapas Remaja. 24 Februari itu berarti 2 hari setelah insiden Kanto ya. 2 hari setelah terjadinya konflik terpanas antara teman melawan Tenjiku. Wow, anak-anak Boru itu orang yang hebat, kata seseorang. Kemudian orang yang ada di sebelah Shot bilang, Shot-san, apa kau tahu insiden Kanto? Orang-orang yang terlibat dalam insiden itu baru saja tiba hari ini. Shot menjawab, hah? Maksudmu orang-orang di sana itu? Wah, mereka pasti eksekutif Tenjiku. Soalnya dulu pas Isana meninggal dan pertempurannya berakhir, mereka kan menyerahkan diri ke polisi. Terus 2 hari kemudian setelah disidang dan diwawancarai mungkin ya, baru setelah itu mereka dibawa ke sini, ke lapas remaja. Orang yang ada di sebelah Shot menjelaskan, Yokohama Tenjiku, kan? Hai Tani bersaudara dari Roppongi, Kapten Black Dragon ke-9 Shion Madarame, mantan geng Tokyo Maji Mutou Yasuhiro atau Mucho ya, yang sekarang sudah jadi almarhum. Dan yang terakhir, Mochizuki Kanji dari Kawasaki. Mereka aktor utama insiden Kanto. Nah, setelah dikasih tahu seperti itu, Shot bilang, begitu ya. Jadi, jika aku bisa mengalahkan mereka, aku akan menjadi nomor 1 di Kanto. Maksudku, ya, balas orang tadi. Shot tersenyum. Samsung, iPhone, Vivo. Lawak kamu Shot. Baiklah, aku akan membangun eraku sendiri di Jepang.
Mulai tertarik nih Sot ceritanya. Dan beberapa saat kemudian, semua eksekutif Tenjiku mulai dari Shion, Mucho, Ran, Rindo, dan Mochi, mereka berlima dikalahkan semuanya sama Sot. Mochi yang sudah terhempas di semak-semak bilang, "Kau monster." Semangat banget Sot ya, sampai pengen bikin era barunya sendiri loh. Semua aktor penting insiden Kanto dihajar habis-habisan supaya mereka mau mengikuti Sot sampai menjadi nomor 1 di Jepang. Tahun 2007, Tarano Minami bebas. Di hari pertama keluar lapas, dia disambut oleh mantan-mantan eksekutif Tenjiku yang sudah setuju buat bekerja sama dengannya. Kecuali Mucho ya, sayang sekali dia udah almarhum. "Terima kasih sudah menunggu." Keparat, kata sapaannya sangat sopan sekali. Dan di tahun yang sama, Sot mendirikan Rokuhara Tandai. Tuh ya, asal-usul terbentuknya Rokuhara Tandai yang banyak mantan eksekutif Tenjikunya itu begini. "Ran, aku ingin mengajak Kakucho, orang terkuat di Tenjiku, ke dalam Rokuhara Tandai," kata Sot ke Ran. Ran menjawab, "Kakucho tidak akan mendengarkanmu. Sebenarnya dia tidak benar-benar bagian dari kami sebelum Izana menyuruhnya." Ya, Kakucho itu cuma mau disuruh kalau sama Izana. Tapi kalau pada akhirnya Kakucho mau bergabung ke Rokuhara, itu sih karena apa ya? Hahaha, jangan khawatir. Aku sangat baik dalam negosiasi. Oh, negosiasi dulu kah? Habis itu, tunggu Sot. Wajir, Sot menang melawan Kakucho. Kakucho yang udah gak sanggup melanjutkan pertarungannya lagi berkata, "Aku akui kekalahanku." Sot yang tak tertandingi. Orang sekuat Kakucho bisa kalah. Waka, Bengkei, kok kalian udah babak belur sih? Ditinggal cerita sebentar malah udah kewalahan ngelawan Sot. Kalian itu para legenda hidup loh. Ada apa, Brahman? Sudahlah. Wow. Sotnya masih bersih, gak ada bekas luka sama sekali. Serius ini? Masih ada monster sepertimu di sekitar sini, ha? Kata Bengkei. Wah, berarti bener apa kata Kakucho. Duo terkuat Black Dragon generasi pertama. Tak peduli seberapa kuat kalian berdua, kalian tidak akan pernah menang melawan Tyrannosaurus. Dia adalah pria yang sangat kejam. Masa? Yuk, coba diadu. Sot mencoba memukul Waka menggunakan tangan kirinya. Waka berhasil menghindar dan dari samping kakinya diayunkan ke atas hingga sepuk mendarat tepat di kepala Sot. Sot tersentak. Namun gak cuma sampai di situ. Waka berputar, menyondolkan kaki kirinya lalu disusul dengan tendangan kaki kanannya. Tepuk. Dia sangat cepat. Bagaimana dia menyerang selagi di udara? Apa dia burung? Sekali terbang bisa ngasih 3 serangan beruntun loh Waka. Tapi gak sampai di situ juga Sot. Jangan lengah kamu. Soalnya Waka punya partner bertarung. Wara! Nah itu dia. Bengkei hajar. Boom. Tak tuk jak. Sot terlempar sebanyak 3 kali pantulan. Sosot. Dan berakhir dengan posisi badan yang terlentang di tanah. Orang-orang Rokuhara yang melihatnya langsung terkejut. Kekuatan macam apa itu? Sot terlempar sampai 2 meter. Bahkan lebih ya. Jauh banget soalnya. Takemichi bilang, "Gila." Yang melihat dari kejauhan juga kagum. Waka dengan kelincahannya yang gila dan Bengkei dengan kekuatannya yang luar biasa. Inilah kekuatan dari dua Black Dragon generasi pertama. Wah, legenda hidup ya kan? Bagus Bengkei, kata Waka. Bengkei membalas, tidak bisa kulakukan tanpa bantuanmu. Apa Sot? Gitu doang. Mana katanya kamu kuat sama tak tertandingi. Apa? Nah, sekarang kita intip ekspresi Mikey ketika melihat kejadian ini. Datar-datar aja ya mukanya, gak berekspresi apa-apa gitu. Di sana Koko bertanya, "Kau tidak masalah dengan ini Mikey? Tampaknya pertarungan ini akan berakhir dengan kemenangan Brahman." Soalnya Mikey yang merupakan pemimpin Kanto Manji sampai sekarang masih belum melakukan pergerakan apa-apa sih ya. Sementara pemimpin Rokuhara Sosot udah terkapar begitu. Kalau kayak gini terus ya yang bakal jadi pemenangnya udah pasti Brahman. Perkiraan Koko udah tepat dan jelas banget, gak mungkin salah seharusnya. Tapi Mikey malah bilang, "Menurutmu begitu?" Hah? Koko bingung kan? Dan tanpa disangka-sangka, Sot yang tadi terlentang tiba-tiba terbangun. Kemudian dia berdiri, lalu berkata, "Saat berumur 12, aku punya seorang yang kuanggap sebagai ayah.
Aku menghajarnya sampai mati dengan seluruh cinta yang kumiliki untuknya. Sambil membuka baju seragamnya ya. Wah, otot, tato, serta 2 bekas luka tembaknya sekarang dapat terlihat dengan jelas. Waka dan Bengke yang menyadari hal ini langsung terkejut. Luka tembak, kata Waka. Lalu sambil memegang bagian bekas luka tembak yang ada di tubuhnya, Sot berkata, "Saat umur 14, sebuah serangan di rumahku merenggut nyawa ibuku dalam baku tembak. Aku berjuang antara hidup dan mati dengan luka ini. Tapi aku tidak bisa menghentikan dorongan ini." Nah, tiba-tiba aura-aura gelap muncul di sekitar Sot. Air liurnya bahkan sampai mengalir dari sela-sela mulutnya tuh ya. Waka dan Bengke yang menyadarinya langsung waspada. Takemichi yang mendengar Sot mengucapkan kata-kata seperti itu langsung sadar. Dorongan dalam hati Takemichi. Terus dia juga teringat dengan Mikey yang pernah membahas soal impulsivitas gelap. Takemichi mulai panik. Sementara Sot mulai berjalan mendekati Waka dan Bengke lalu berkata, "Dan saat aku berpikir bahwa aku akan dikalahkan oleh orang seperti kalian, membuat dorongan kekerasanku menjadi lebih kuat." Boom! Sot berhasil memukul Bengke dengan sangat telak dan lebih kuat. Boom! Lagi. Sekarang giliran Waka yang terkena pukulan telak sama Sot. Dan lebih kuat. Dan lebih kuat. Vivo. Wah, serem banget anjir Sot. Gila kamu ya. Waka sama Bengke langsung selesai, Sot. Kamu kesurupan apa sih? Coba jelasin, Sot. Berkat doronganku ini, aku jadi menyukai kekerasan. Mikey, kau mengerti kan? Hah? Apa hubungannya sama Mikey? Oh, dari tadi Mikey udah paham ya? Mikey udah tahu kalau Sot bakal jadi seperti ini kan? Makanya sih ketika Sot terlentang karena habis dipukuli sama Waka dan Bengke, Mikey tenang-tenang aja. Wah, Mikey, kamu diam-diam kamu, wah, jangan-jangan kamu nanti bakal jadi lebih serem dari Sot. Ngeri ah, kamu deket-deket sama Mikey, admin. Oi, wah siapa itu? Senjuo, ngapain kamu? Awas, aku akan menghadapimu sendiri. Viva sih, bersambung.